Tes. Suara saya terdengar dengan jelas, Kanda? Jelas. Baik, Bunda. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la Amin. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin. Yang terhormat Ustadz kita selaku pemateri pada kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG, yang kami hormati Bunda-Bunda Salihah, serta teman-teman sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia dan hidayahnya, kita semua dapat bersua melalui Zoom meeting ini dalam agenda barbecue, belajar bersama Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran untuk seluruh umat manusia. Dengan sama-sama kita mengucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat semuanya, perkenalkan saya Indah Velia Santika, selaku salah satu anggota dari Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Saat ini mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan diakhiri dengan riyadoh surat. Baik, yang pertama, kita akan melakukan tahsin, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-10. Dipersilahkan kepada Bunda dan sahabat semuanya untuk membuka Al-Qur'annya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-10. Baik, langsung saja kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan. Masih unmute tuh, Ustadz, suaranya. Sengaja berarti ada yang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nanti di pertengahan materi, kalau sudah nampak ramai kira-kira 1000 peserta, langsung diambil waktunya untuk dokumentasi. Kalau sekarang ini masih dikit. Nah, masih ada kesempatan, mungkin ada yang baru selesai sholat, ada yang masih pakai bedak dulu biar enak nanti di fotonya, tidak apa-apa. Kita sambil menunggu. Nanti kalau sudah agak ramai baru kita ambil dokumentasinya. Kakak abang, ayah bunda sekalian, persiapkan surah Al-Alaq ayat 11 sampai 19. Mohon maaf, kemarin kita udah belajar 1-10 ya. Saya yang salah ngasih data. Ya, jadi 11 sampai 19. Nah, sistemnya nanti sama, yaitu kita ngambil poin nanti mau baca surah apa aja. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan waktu kita, sehingga kita dapat gabung lagi, kumpul lagi sore hari ini. Kalau kemarin paling banyak jumlahnya 24, semoga hari ini bisa lebih banyak lagi. Nah, mungkin yang sudah hadir bisa langsung posting link Zoom-nya sekarang, ya boleh banget.
sedang berlangsung acara ini, silahkan masuk. Dia tidak harus ada di grup, mau belajar silahkan, karena ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, terbuka untuk semuanya saja, karena untuk belajar Quran kok. Siapa saja yang mau belajar, boleh banget. Gitu ya. Sudah dibuka surah Al-Alaq ayat 11 sampai 19. Baik, saya kasih kesempatan siapa, nanti saya baca mulainya dari ta'awuz dan basmalah. Kakak abang, ayah bunda boleh mengambil ayat 11. Saya bang yang pengen ngambil ayat 11. Saya Ustaz yang pengen ngambil ayat 12, 13. Jadi nanti dipimpin masing-masing. Ya, nanti baru setelah dipimpin masing-masing kita yang akan ikuti bareng-bareng. Baik, siapa yang pengen ngambil ayat 11? Bunda siapa? Mengambil ayat 11. Siapa? Bunda Al ya. Bunda Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pengen ngambil ayat 11 ini siapa? Atau saya tunjuk aja ya. Ayat 11. Surat apa, Ustadz? Surah Al-Alaq. Ayat 11 sampai 19. Saya. Ya. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ke-11 sampai 19. Nah, siapa yang pengen ngambil ayat 11-nya? Kayak pekan lalu juga. Siapa yang pengen ngambil ayat 19? Saya Ustaz. Siapa? Bunda siapa? Erna Ustaz. Baik, Bunda Erna ayat 11. Ayat 12. Bunda siapa? Kakak siapa? Abang siapa? Silakan. Ayat 12. Siapa? Bunda siapa? Bunda Aga. Baik, Bunda Aga. Ayat 12. Oke, ayat 13. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Siapa yang pengen ngambil ayat? Siapa? Mariani. Oke, Kak Mariani. Ayat ke-14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Siapa yang pengen ngambil? Ayat 14. Baik. Ayat 14 saya tunjuk ya. Bunda Al boleh ambil ayat 14. Oke, siap. Oke. Ayat ke-15. Ini Kak atau Bunda ini. Atau adik ini. Siap ayat 15. Kalla la illam yantahi lanas. Boleh? Iis ambil ayat 15 boleh? Iya Ustadz, boleh. Baik, terima kasih Bunda. Ayat ke-15, ayat ke-16. Angga boleh ayat ke-16? Abang Angga? Siap, siap. Oke, ayat ke-17. Siapa yang siap? 17. Falyad'u nadiyan. Baik. 17, 18, 19. Saya aja ya, menjelang nanti ada lagi yang lain untuk bergabung. Baik, alhamdulillah kita mulai belajar kita sore hari ini, sama-sama belajar dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu lalu bismillah kita itu bukan hanya bisa menggetarkan arasy-Nya Allah. Bismillahnya kita itu bisa menggetarkan bumi. Minggu lalu kita belajar. Karena kita belajar di tengah-tengah menjelang akhir bumi bergetar. Ada gempa. Tapi jangan sampai pekan ini sore ini ada kejadian yang sama lagi. Semoga tidak, Allah lindungi. Ini daerah Depok nampaknya sudah mulai mendung, artinya waktu mustajab banget. Kita mulai belajar mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah di waktu sore Jumat, plus lagi hujan mau turun ini. Di bulan Rajab lagi. Ya, baik. Hadini as-salihah wa kulli niyatin salihah. Naqra'u mal furqan al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Anda baca ayat ke-11 Ta'awudz dan Basmalah, Bunda nanti langsung ayat pertamanya ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik, bareng-barang 1 2 3. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in Ara'aita. Aita, apa hukumnya aita? Mat. Depannya L. Mat layin ya. Ara'aita, karena dia bukan jodohnya itu. Iya sukun, sebelumnya kasrah, dia baru bisa mat tabi'i. Itu mat lain ya. Jadi Ara'aita tidak dipanjangkan. Inka nun sukun bertemu dengan kaf. Apa hukumnya? Depannya i. Ikhfa hakiki atau khalqi? Hakiki. Ikhfa hakiki. Ingat, kalau nun sukun dan tanwin ikhfa hakiki. Kalau mim sukun, babnya bab mim sukun, maka itu syafawi. Yang ini adalah ikhfa hakiki. Ara'aita in, apa itu ikhfa? Disamar-samar. Ara'aita in ka ya. Ada alif sebelumnya fathah, jodoh itu. Nah, itu mat tabi'i. Mat tabi'i 2 harakat. Alal huda, alif lam qamar. Alif lam qamar ya, hudanya kembali ke mat asli, yaitu mat asli ya, atau mat tabi'i. Kalau dia disambung baru dia menjadi mad jaiz munfasil. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Tapi karena dia disukunkan kembali ke mat tabi'i. Ya, atau mat asli. Baik, kita baca, saya contohkan dulu. Ara'aita in kana 'alal huda. 'Alal huda dadidu bad. Jangan dadidu ya. Dadidu ya. Ara'aita in kana 'alal huda. 1 2 3. Alhamdulillah, tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita suara yang baik sehingga kita bisa membaca hal yang paling baik, yaitu kalamullah Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya ayat ke-12. Bunda siapa tadi? Daga. Silakan Bunda. Au amara bit taqwa. 1 2 3. Au amara bit taqwa. Sekali lagi kita baca bareng-bareng, hidupin mikrofonnya. 1 2 3. Au amara bit taqwa. Baik. Ya. Au. Hukumnya apa au? Mat lain, baik. Au amara bit alif lam bit alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah bit taqwa.
Qafnya ada sukun. Qalqalah sughra apa qalqalah kubra? Sugro. Sughra. Karena masih di tengah kalimat ya. Itu kan udah hampir di ujung. Tidak. Selagi setelahnya masih ada huruf yang hidup, dia belum di akhir kalimat. Nah, dia masih di tengah kalimat. Qalqalah. Qalqalah sughra itu sedikit aja pantulannya atau hampir kedengerannya kayak huruf hidup. Jadi bukan taqwa, jangan gitu. Taqwa, au amara bit taqwa. Gitu ya. Baik, hitungan 3 kita mulai bareng-bareng. C 2 3. Au amara bit taqwa. Baik, dilancarkan lagi, semangat lagi bacaannya. Alhamdulillah. Ayat 13. Siapa tadi yang megang ayat 13? Mariani, Ustaz. Silakan Kak Mariani. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alhamdulillah. Ara'aita in aita. Aita, apa hukumnya aita? Madlain. Ya. Inka. Ya. Nun sukun bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Kadzdzaba wa tawalla. Mad asli atau mad tabi'i, ya. Ini hampir sama ini dengan ayat 11 kurang lebih hukumnya. 13 kita baca bareng-bareng, saya contohkan dulu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tapi ada yang harus kita perhatikan. Kadzdzaba wa tawalla. Jangan kadzdzaba, jangan di satu za kita pisah. Contohnya yang salah seperti ini. Kadzdzaba. Jadi dihidupkan terus. Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Jangan kadzdzaba. Jangan. Tapi kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. 1 2 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ayat ke-14. Alam. Siapa yang ngambil ayat 14? Bunda Al. Silakan Bunda Al. Alam ya'lam bi annallaha yara. Masya Allah. Ini mantan qari'ah ini. Internasional. Amin. Amin. Nah, jika tidak bunda, anak bunda. Kalau tidak anak bunda, cucu bunda. Kalau tidak cucu bunda, cicitnya bunda. Insya Allah. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam. Nah, mim sukun bertemu dengan ya. Apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan ya. Izhar syafawi. Alam ya'lam. Apa itu izhar? Jelas. Apa itu syafawi? Di bibir. Jadi jelas di bibir. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam bi an. Mim sukun bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Hanya ada satu hurufnya. Bukan. Hampir. Mim sukun bertemu dengan ba? Iklab bukan, Ustaz? Kalau nun sukun bertemu dengan ba iklab. Mim sukun. Idgham, Ustaz. Idgham mimi. Bukan. Idgham mim sukun ketemu mim. Hampir. Afwan, Ustaz. Ikhfa. Nah, ini dia. Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa. Ya. Ikhfa syafawi ya, ikhfa ya. Ikhfa disamar-samar, syafawi di bibir ya. Jadi nggak bisa alam kalau bibirnya tuh nggak main nggak bisa ya. Syafawi itu bibir, artinya memang hurufnya di bibir. Coba bibirnya dibuka, alam ya lam. Nggak bisa dia nyebutin. Ya, jadi jelas di bibir alam, bukan jelas di bibir, samar-samar di bibir. Alam ya'lam bi annallaha yara.
Oke, kita review lagi. Nun sukun dan tanwin ada 5 hukum. Idhar khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, hakiki. Kalau mim sukun hanya memiliki 3 hukum. Ikhfa syafawi, idhar syafawi, idgham mimmi. Ikhfa syafawi hurufnya cuma 1 ba. Idgham mimmi hurufnya cuma 1 mim. Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mimmi. Apa itu idhar halki? Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba bertemu dengan mim sukun. Jadi mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu masuknya idhar syafawi. Jadi mudah banget kita hafalinnya. Ya. Sama dengan iklab, ya hurufnya juga semang 1. Ya, baik. Kemudian bi annallah anna. Anna apa hukumnya an? Gun. Nah, ingat ada nyanyian ummi inna ubawwakan ayam ditambah sama sambal sama pokok semangka. Nah, itu gunnah, nun sukun. Nun yang bertasydid. Allah, Allahnya itu tebal. Bi annallah. Nah, kita harus latihan bilang Allah, jangan Allah atau Allah, masih gitu. Nah, latihan. Allah tebal ya. Lidahnya di sini. Allah. Alam ya'lam. Nah, ini enak. Ainnya itu dimasukkan, sebelumnya itu fathah, jadi alam ya'lam bi annallaha yara Ro-nya ro tebal, Allahnya Allah tebal, ro-nya ro tebal. Bi annallaha yara, ro-nya mad tabi'i atau mad asli, ya. Baik. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ro-nya juga tebalnya itu suara, ya, jangan tebalnya itu lidah. Hayaro. Ro itu yang baik membacanya itu orang yang agak sedikit cadel, maaf cakap agak cadel. Jadi rori rubar. Jadi bukan roriru, bukan di getarannya itu ro. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Nah, gitu ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nallah dipantulkan gitu ya. Hidupin mikrofonnya. Wahid istani salata. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ayat ke-15. Siapa tadi yang megang ayat 15? Silakan. Saya Pak Ustaz. Silakan baca Bunda. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Baik. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nah, tadi ada yang cari iklab. Nah, ini iklab. Oke. Kalla, ya. Kalla, ingat setiap yang bertasydid itu dipantulkan. Inya, jadi jangan bacanya iya karena iya, tapi iya karena iya karena nasta'in. Alhamdulillahi rabbil ya wa yu'tuz zakah dipantulkan. Kalla la idza nun sukun bertemu dengan lam, apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ada 2 hurufnya, disingkat menjadi Lam dan ro. lari. Ya, ingat lam dan ro, lari. Baik, Lari. bertemu dengan iya, apa hukumnya? Idhar syafawi. Ya, ikhfa sukun bertemu dengan ta ikhfa. Yang tahilanas, Lagi Zoom meeting live. yang tahilanas,
Ya. Iya, naik ikut. Tabungnya. Taruh. Ah. Ikut. Nah, dulu. Aku ikut kan nengok seorang kan. Aku gabung, ada juga kawan aku. Cok. Mata Iko. Iya. Awe. Afwan Ustaz, suaranya tak terdengar. Ustadz mute. Ya. Fathatain bertemu dengan ba, hukumnya iklab. Nah, iklab ini mudah banget hukumnya karena biasa di Al-Qur'an itu ada tanda mimnya itu gantung. Tapi ada juga tanda mim yang mimnya ke depan gini. Nah, kalau mimnya yang ke depan itu bukan iklab, tapi disuruh berhenti. Dianjurkan untuk berhenti. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang iklab itu mimnya biasa gantung. Di Al-Qur'an yang Indonesia, cetakan Indonesia biasa ada. La nasfa'am bin, alif lamnya alif lam syamsiyah, nunnya gunnah nasiyah. Nah, kadang kita ini la nasfa'am padahal itu huruf sa. Jadi la nas bukan la naus, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Baik. Kita bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. Siji loro telu wahid isani salasa. Nasi, jangan nasi. Ya, ada perbedaan antara sa di ujung lidah, sa biasa, sa besar, sya, so gitu ya. Nasiyah. Kalla la idlam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Barang-barang hidupkan mikrofonnya. Wahidisani sadasa. Ini karena rame, udah mulai rame. 17 ya, lumayan. 17 kurang berapa ini? Masih kurang untuk mencapai 24. Silakan diajak lagi, ditaruh di story WA-nya lagi. Ayo gabung sekarang. Kami minta kepada Kak Indah, moderator, untuk diambil dulu dokumentasinya. Mumpung rame, kakak abang, ayah bunda boleh dihidupin dulu kameranya ya. Nah, dari sini kameranya. Oke, sudah hidup. Oke, sudah hidup Bunda Iis. Kak Mirna sudah hidup. Aku nak nama aku. Sudah hidup. Kak Teti belum. Abang Ramadan belum. Dihidupin dulu. Oke, silahkan Kak Indah dihitung. Baik, siap-siap. Kita view pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar, ayah bunda. Oke, kita ke view selanjutnya. 1, 2, 3. Seolah-olah memantau apakah tim Tiger Oke, Ustaz. Oke, terima kasih. Yang belum kebagian tadi ayat ke-16, siapa yang baca ayat ke-16? Saya Ustaz. Ya, silakan Abang Angga.
basiyatin kazibatin qotiyah. Baik. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, gitu ya. Bareng-bareng kita hidupin mikrofonnya, kita mulai. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Baik, bareng-bareng. Wahdisani salasa. Nah, apa hukumnya? At-tabi'i. Matabi'i. Nasiyatin kasraten bertemu dengan kaf. Apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa hakiki, disamar-samarkan, didengungkan. Kadzibatin ka matabi'i. Kadzibatin ya kasraten bertemu dengan kha. Apa hukumnya? Izhar. Hakiki. Izhar, ayo izhar apa? Izhar. Tenggorokan apa? Izhar khalqi. Kopi. Ya, dia hanya bisa ditenggorokan kha. Ya. Kemudian kha matabi'i ti'ah. Gitu ya. Baik, kita baca bareng-bareng lagi. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Wahsani salasa. Ayat ke 17, 18, 19 belum ada yang ngambil. Siapa yang pengen ngambil? Tadi masih 19 orang, jadi sedikit ini. Siapa yang pengen ngambil ayat 17? Yang pengen ngambil ayat 17 siapa? Saya tunjuk ya. Baik, ayat 17. Saya minta Bunda Rilfa boleh? Siap Ustadz. Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'una dia. Oke, ayat 18. Siapa yang pengen ngambil ayat 18? Ayat 18. Saya Ustaz. Bunda Yuli, baik. Nanti malam, Bang. Kalau ayat 19 saya minta spesial ini. Sama Torik. Nah, boleh Kak Mirna? Ayat 19. Boleh, alhamdulillah. Ya. Ya, ayat ke 17 Bunda Rilfa, 18 Bunda Yuli, 19 Kak Mirnawati. Baik, silahkan Bunda Rilfa ayat 17 dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'una dia. Baik, bareng-bareng. Falyad'una dia. 1, 2, 3. Falyad'una dia. Ya, oke. Falyad'una. Dalnya adalah ya. Nah, falyad'una nanya mad mutabi'i. Ya, kalau disambung haknya itu hak dhamirnya itu itu ada hukumnya, tapi kita disukunkan saja. Ya, karena ada tanda waqaf gitu ya. Kita coba bareng-bareng lagi. Falyad'una dia. Jangan sampai bacanya falyad'una atau falyad. Itu terlalu olahnya. Maka seperti hidup aja atau seperti berjalan saja. Falyad'una dia. Falnya juga hati-hati, jangan fale jangan ada ya. Jangan fale yad'una dia gitu.
Yang benar falyad'u nadiyah, yad'u falyad'u nadiyah. Bareng-bareng 1 2 3. Nadia. Terima kasih Bu Darilfa. Ayat ke-18. Silakan. Ayat ke-18. Sanad'u zabaniyah. Baik. Sanad'u zabaniyah. Nah, qalqalahnya qalqalah sughra. Dalnya itu qalqalah sughra. Alif lam syam. Syamsiyah. Ada tapi tak terbaca. Makanya disebut syamsiyah. Syamsiyah matahari. Ada tapi kita tak bisa melihatnya. Mata kita sakit. Gitu. Ya, zaknya za besar. Za. Zazizubaz. Zazizubaz. Za beda dengan ja. Jajijubaj. Jajijubaj. Ya, da, ja. Da jangan da atau da tapi da, za. Ja juga jangan ja. Ya. Kalau za ditebalkan za. Ya, kalau kazzaba itu za kecil. Kalau za ditebalkan. Ya. Ba tabi'i. Ya, oke. Sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Barang-barang wahid isnani salasa. Sanad'uz zabaniyah. Baik. Sudah kita catat ya tadi koreksiannya. Insya Allah bacaan kita makin ke depan insya Allah semakin baik. Baik. Tamirna ayat ke-19. Silakan. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Oke. Di akhir ini ada tanda sajadah. Ini termasuk disunahkan kita ketika mendengar ayat ini kita disunahkan untuk bersujud. Tapi tentunya sujudnya di tempat yang sesuai untuk dilakukan sujud. Gitu ya. Apa doanya? Apa doanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basaruhu bihaulihi. Nah, sujud syukur itu berapa kali? Sujudnya berapa kali? Ya, bisa disebut dengan sujud sajadah, ya, karena ada ayat sajadah, ya. Atau doanya itu juga dipakai saat sujud syukur. Sujud syukur juga doanya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Sekali, ya, maksudnya sekali baca, ya, habis itu udah. Ya, jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali sujud sahwi, lupa, gitu. Sujud lupa, ya, sujud lupa. Baik. Kita baca bareng-bareng lagi. Kalla itu ko, ada tanda waqaf qola. Qola itu dianjurkan untuk berhenti, gitu ya. Dianjurkan untuk berhenti maka berhenti. Tapi bukan berhenti seperti sakta. Kalau sakta itu berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Nah, ya, sakta itu ada di surah Al-Qiyamah, ya, ada di surah Yasin ada. Sebentar, ada yang nelfon saya sebentar. Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. Kalla. Ya, saya belum ini ya tajwidnya. Kalla mau tabi'i. Ya, la mau tabi'i juga tuti'. Nah, ini harus hati-hati menyebutnya antara ta dan po. Ada huruf yang hampir sama. Tadapo. Hampir sama, bertemuan bersampingan. Ini agak berat ini. Tuti'. Tu itu biasa aja, jangan puti', ya, atau jangan seperti tak semuanya tuti', jangan, tapi tu biasa, kemudian po-nya tebal. Tuti', ya. La
tuti'hu wasjud waqtarib. Banyak juga, ada dua qalqalah sughra ini. Wasjud waqtarib. Dalnya qalqalah sughra, waqtarib. Qafnya qalqalah sughra. Nah, rib baru qalqalah kubra. Ya, kita baca bareng-bareng. Saya contohkan dulu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahditsani thalatha. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, saya baca ta'awuz dan basmalah. Porsinya masing-masing, pegang ayatnya, kita sambung ayat. Siap ya? Hidupin mikrofonnya ketika dia baca nanti. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ayat 11 tadi siapa? Yang mana? Oh, sebelah. Ara'aita in kana 'alal huda. 12. Au amara bittaqwa. 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Lanjut. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ayat ke-16. Nasihatin kazibatin qati'ah. Oke, ayat 17. Munadiyah. Lanjut. Sanad'u zabaniyah. Lanjut. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Alhamdulillah. Baik. Shadaqallahul azim. Semoga dari yang kita pelajari tadi kita terus upgrade diri dalam bacaan ayat Quran kita, sehingga nanti ke depannya bacaan kita sudah semakin indah, sehingga orang yang mendengarkan juga nikmat. Allah yang kita bacakan kalam-kalamnya, insya Allah kita berpahala. Terus kalau kita yang belum bisa baik dan benar bacanya, berarti kita nggak dapat pahala. Tidak, orang yang terbata-bata juga akan dapat pahala. Bukan satu ayat, tetapi alif pahala, lam pahala, mim pahala. Pahalanya itu 10. Kalau 3 ayat ada 30, apalagi bunda-bunda yang ikut mendengarkan 11 ayat 11 sampai 19. Kita yang mendengarkan juga berpahala karena itu ada perintah Allah. Ya, apabila ada yang membaca Quran, ansitu wasma'u, perhatikan dan dengarkan. Nyambungnya apa? Nyambungnya ke surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Diingatkan tentang ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Makanya itu bisa bertambah keimanan, bisa bergetar hatinya dengan ansitu wasma'u, dengan memperhatikan dan mendengarkan. Maka bertambahlah iman kita. Baik, untuk tahsin kita, belajar kita, bedah tajwid kita bareng-bareng cukup sampai di sini. Pekan depan insya Allah cukup ini 8 ayat, langsung satu pertemuan surah At-Tin. Nah, nanti kita ketemu lagi ya pekan depan. PR-nya coba cari surah Yusuf ya. Surah Yusuf itu ada bacaannya Ishmam. Nah, Ishmam itu apa, di ayat berapa? Nanti pekan depan kita belajar. Ya, Ishmam itu seperti apa? Kita nyicil. Kalau minggu lalu nun wiqayah di surah Yusuf. Di atasnya lagi itu ada itu Ishmam. Nah, bagaimana cara membaca Ishmam? Itu PR-nya ya. Baik, saya kembalikan ke Kak Indah. Baik, Shadaqallahul azim. Diucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah memandu tadi pembacaan Quran Surat Al-Alaq ayat 11 sampai 19.
Nah, selanjutnya ayah, bunda, kakak, abang, dan juga teman-teman, kita akan melanjutkan kepada materi barbecue kita yang berjudul Art of Forgiveness. Jadi apa itu Art of Forgiveness? Artinya itu dalam bahasa Indonesia adalah seni memaafkan. Jadi seperti apa sih seni memaafkan yang dimaksud di sini? Oke, kita lanjut kepada pemateri kita. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kami persilahkan. Sebelumnya juga kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua, dipersilahkan untuk menyimak materinya dengan baik. Nah, nanti jika ada pertanyaan, akan saya persilahkan setelah materi selesai disampaikan oleh pemateri kita. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang pertanyaan yang ingin diberikan nanti kepada pemateri kita. Baik, Ustadz. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Kembali lagi bersama kita semuanya. Baik, ayah bunda sekalian, sudah siap menyimak ini? Insyaallah. Sebelumnya sih sebenarnya sebelum acara ini, saya pengen ngechat kepada salah satu bunda yang ada di grup. Saya pengen tanya, bunda coba dong ceritain hal terberat apa dalam memaafkan. Apa yang membuat kita berat untuk memaafkan? Kan judulnya kan seni dalam memaafkan, bukan meminta maaf ya, memaafkan. Jadi biasa yang paling susah untuk memaafkan ini wanita. Ya, al-mar'ah kal mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Kaca yang pecah bisa disambung, tapi bekasnya tidak hilang. Jadi sulit untuk dimaafkan. Sekali kita buat salah lagi, maka kesalahan kita dari zaman jebol sampai zaman sekarang itu diungkit tertib urutan. Nah, ini berat sekali nih. Maka saya pengen ajak bicara dulu nih dengan salah satu bunda yang hadir di sini. Ya, Bunda Rilfa, saya pengen bertanya. Apa penyebab kita itu sulit memaafkan? Atau mungkin Bunda pernah nih ada orang yang buat Bunda kesel atau marah gitu. Tapi tidak usah disebut merek ya, sebutkan aja kenapa sih kita tuh sulit memaafkan. Dia tega banget soalnya saya sudah baik sama dia, ternyata dia kayak gini. Nah, gitu. Apa kira-kira yang sulit memaafkan? Penyebab sulit memaafkan. Apa Bunda Rilfa? Saya mah cuek orangnya, nggak mikirin begitu. Cuek berarti mudah memaafkan ya. Ada yang punya pengalaman susah banget gitu memaafkan? Ada? Ya. Apapun yang terjadi pada kita, memaafkan itu juga perlu seni. Ya. Maksudnya memaafkan itu perlu seni, sama ketika kita minta maaf itu juga seni. Contoh seni kita maaf kepada Allah dulu. Bagaimana seni kita meminta maaf kepada Allah? Pertama tentu kita dengan memujinya dulu. Kita muji Allah, kita datang di waktu-waktu yang Allah paling senang. Kenapa Allah sediakan waktu mustajab? Ya. Karena Allah itu senang didatangi waktu-waktu saat itu. Waktu-waktu hambanya semuanya sibuk, ternyata ada hambanya yang menyempatkan waktu. Nah, ini artinya datang di waktu yang tepat. Nah, jadi seni kita harus tahu Allah suka jam segini. Kalau kita punya WA Mas sambilin. Kalau kita sekiranya punya dosen, kita pengen bimbing skripsi, kita datang di saat dia waktu jam siang baru masuk, Assalamualaikum, mau jawab, itu masih bisa jawab. Tapi kalau sudah masuk mulut, makanan lagi dikunyah, Assalamualaikum. Ini kan ibaratnya dosen pembimbing kita pun, ini anak nggak tahu waktu jam istirahat makan siang dia datang kepada kita. Nah, jadi kita pertama, ini masih membahas seni meminta maaf ya. Kalau kita meminta maaf sama Allah, kita harus tahu di waktu-waktu yang Allah senangi. Kemudian kita puji Allah, ya Latif ya. Allah tuh paling senang dipuji subhanallah ya adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian kita ngaku kalau kita tuh paling bersalah. Ya, kenapa sih saya pernah dapat ilmu dari anak didik saya yang usianya masih belasan, masih 11-12 tahun. Saya pernah nanya, saat kamu ada masalah, saat kamu punya cita-cita, kamu
Enggak, saya nanya gini, bagaimana kamu mewujudkan cita-cita kamu? Apa amalan kamu gitu kan? Dia bilang amalan saya istighfar. Saya bingung. Kenapa nggak sholawat gitu kan? Atau mungkin kenapa tidak ya Latif ya Rozak gitu kan? Yang memberikan rezeki gitu. Kenapa istighfar? Saya masih belajar ini. Saya belajar sama anak. Apa ya kira-kira? Setelah saya teliti, istighfar itu merupakan kalimat merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, jadi kita merasa tidak mampu untuk apa-apa, Allah lah mampu segalanya. Ya, ketika kita merasa rendah, benar-benar rendah di hadapan Allah, maka Allah itu jadi sayang sama kita. Ibaratnya kalau minta duit terus songong, orang tua jadi itu kalau anak sama orang tua masih, nah yaudah kasih. Tapi kalau sama Allah ini berat Allah untuk mewujudkan karena kita merasa kita tidak punya salah. Maka berbanyaklah minta maaf, karena minta maaf itu bukti kita itu adalah hamba yang benar-benar mengakui kesalahan kita. Karena Allah juga mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh mencintai hambanya yang bertaubat. Ingat ya, yang bertaubat bukan yang sengaja buat salah kemudian taubat. Hati-hati, sebelum masuk ke taubatnya bisa-bisa kita sudah dicabut sama Allah. Ya, artinya Allah mencintai hambanya yang sering bertaubat. Salah nggak salah, sebelum tidur minta maaf. Bangun tidur minta maaf. Papi, mami minta maaf. Mungkin seharian mami masak, tempenya gosong, garamnya berlebihan, nyuci baju setrikanya bolong. Minta maaf. Begitu juga, karena tanpa kita sadari lisan kita, mata kita melototin anak atau mata kita melototin pasangan itu mungkin membekaskan luka, ya. Jadi banyak-banyaklah minta maaf karena kita tidak tahu setelah kita malam itu kita tidur, bangunnya kita pindah alam apa enggak. Jadi minta maaf sama anak kita sebelum tidur. Nak, Umi minta maaf ya, kira-kira kalau Umi ada salah negur kamu hari ini, besok kita sama-sama baik ya. Ulama dahulu, Imam Syafi'i itu kesehariannya masih bisa menghitung berapa dosa yang dia buat. Masih bisa dihitung jari. Jadi sebelum tidur itu ulama itu bermuhasabah. Oh, tadi hari ini aku mungkin menyakiti jamaahku dengan kata-kataku yang kurang tepat, kurang sopan. Itu bermuhasabah. Kalau kita ini saking banyaknya sudah tidak terhitung lagi tangan kita. Jadi tidak terhitung lagi kesalahan-kesalahan kita sehari-hari. Itu seni dalam minta maaf kepada Allah. Kalau minta maaf kepada manusia, ya kita bawain coklat. Kalau dia senang coklat, ya kita bawain bubur. Kalau dia senang bubur, kita bawain rendang. Kalau dia senang rendang, ya kita baikin, ajak makan, ajak jalan, atau apapun itu yang dia senang. Itu minta maaf sesama manusia. Minta maaf sama Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Pemaaf. Ya, tapi meminta maaf kepada manusia, hablum minan nas, ini lebih sulit. Karena manusia itu tidak punya sifat Maha Pemaaf. Memaafkan kadang di mulut oke, saya maafkan, tapi di hati beda. Nah, sekarang kita masuk seni dalam memaafkan. Bagaimana cara kita supaya kita memiliki seni dalam memaafkan orang, padahal orang itu punya kesalahan besar sama kita. Caranya yang pertama adalah bahwa memaafkan itu, ini tanamin mindset bahwa memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada meminta maaf. Memaafkan derajatnya lebih tinggi daripada meminta maaf. Walaupun sama-sama, ya sama-sama itu. Tapi nilai plusnya itu lebih tinggi karena minta maaf kita merasa salah itu mudah. Tapi ikhlas memaafkan orang itu kadang sulitnya minta ampun. Ya, kalaulah saya diincar-incar seperti ini. Ya. Ditekan sana sini, saya sulit minta maaf. Tapi kita lihat bagaimana ulama Indonesia kita, ulama kontemporer, pengarang kitab Tafsir Al-Azhar, dia memaafkan kesalahan pemimpin yang memenjarakannya, malah dia bersyukur kalau bukan karena aku dipenjara 2 tahun lebih 4 bulan plus tahanan kota, takkan ku selesaikan ini Tafsir Al-Azhar. Karena dia di dalam penjara, dia bisa khusyuk, bisa menyelesaikan Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz. Siapa itu? Profesor Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Punya bapak Abdul Malik Karim, punya kakek Abdul Malik. Nah, jadi makin ke bawah makin panjang namanya. Beliau itu
dengan memaafkan pemimpinnya saat di penjara itu dengan dituduh menyampaikan isu-isu kuliah yang ataupun memprovokasi mahasiswanya. Ini sebuah tuduhan. Akhirnya beliau kata pemimpinnya, kalau seandainya aku meninggal, aku ingin disolatkan oleh hamba. Mungkin kalau kita di penjara disiksa gitu, mungkin kita jangankan untuk sholatinnya, lihat jenazahnya pun aku tak mau. Mungkin kita seperti itu. Tapi besarnya hati ulama, ya, ketua MUI pertama di Indonesia, beliau memaafkan, bahkan beliau yang menjadi imam saat pemimpin tersebut meninggal. Allahu yarhamuhum. Semoga Allah rahmat kepada pemimpin kita, memberi rahmat kepada ulama-ulama kita. Jadi luar biasa banget memaafkan, ya. Memaafkan itu luar biasa banget. Maka pertama, seni dalam memaafkan itu adalah bayangkan yang indah-indah. Ingat yang baik-baiknya, berat. Coba buka chatan kita dari awal saat mungkin berkenalan dengan saudara kita. Apa ya? Oh, yang pertama itu tukeran. Saya kecium rumah saya, kecium rendang. Saya canda, waduh enak nih bau rendang, diantarkan sama tetangga rendang. Bayangin yang indah-indah. Oh, coba saya saling berbagi rendang. Itu makanan. Sulit bayangin yang indah-indah karena kesalahannya sudah ini. Mintalah sama Allah yang maha memberi keindahan. Karena yang memberi keindahan Allah, minta sama Allah, ya Allah, hadirkan keindahan-keindahan kami pada masa lalu sehingga aku ridho untuk memaafkan saudaraku tetangga. Kemudian yang kedua, bagaimana? Memaafkan itu pintu kebaikan akan terbuka. Kalau kita tidak memaafkan orang, kadang orang yang mau menawarkan kerjaan sama kita, malas saya udah minta maaf, sudah gini. Saya nggak maulah nawarkan kerja sama dia. Jadi pintu-pintu kebaikan itu tertutup. Nah, sedangkan kata Allah, man arada an yubsatallahu fi rizqihi, mau dilapangkan rezekinya, wa in sa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Jalinlah silaturahim. Maka banyak-banyak minta maaf dan memaafkan. Maka kewajiban orang yang berbuat salah meminta maaf. Urusan maaf gak dimaafkan itu urusan nanti. Dan kita pun ketika ada saudara kita meminta maaf, lapang dadalah memaafkan. Bayangin yang indah-indah. Yang kedua, kalau kita tidak memaafkan, pintu-pintu kebaikan kita itu semakin tertutup. Pintu doa, pintu rizki, orang pengen nawar kerjaan jadi males, dia orangnya jutek seperti ini. Maka yang ketiga adalah minta sama Allah untuk dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan hanya untuk melapangkan, biasa anak-anak kalau baca Quran, Rabbi shrah li sadri, itu untuk dilapangkan dada kita juga. Itu doa Nabi Musa ketika berdebat dengan Fir'aun, dia minta bantuan juga saudaranya Nabi Harun. Ya, maka kita minta sama Allah untuk dilapangkan dada kita, menjadi orang yang pemaaf. Ya Allah, hamba sering berbuat salah, hamba meminta maaf kepadamu, meminta maaf kepada hamba-hambamu, juga jadikanlah kami hamba yang pemaaf. Nah, ini penting banget menjadi hamba yang pemaaf. Karena kalau kita memaafkan orang, pintu kebaikan kita semakin banyak, pintu silaturahim kita semakin banyak, urusan-urusan kita juga dipanjang. Kemudian ada kata-kata yang baik, yaitu ketika kita berbuat salah, minta maaf. Ketika kita benar, memaafkan. Ya, jadi kata-katanya adalah benar memaafkan, salah minta maaf. Dengan kita minta maaf tidak akan berkurang harta dan rezeki kita. Dengan kita memberi maaf juga tidak akan berkurang harta dan rezeki kita. Hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi tenang, jalan-jalan kebaikan juga semakin tampak. Ya. Kemudian ingat, ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang membukakan pintu maaf kepadanya. Kalaulah Nabi Muhammad itu bukan orang yang pemaaf, ya, Nabi Muhammad itu bukan pemaaf, mungkin Islam tidak akan berkembang seperti zaman sekarang. Ada sahabat, ya, ada orang mengirim paket tiap pagi di depan pintu rumah Nabi Muhammad, kotoran hewan.
Setiap Nabi Muhammad buka pintu ada kotoran hewan. Suatu saat Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabat, kemana orang yang sering naruh kotoran depan rumahku? Kata sahabat, orang tersebut lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah bersama sahabat datang menjenguk, orang itu takut. Kirainnya Rasul ini bakal nyerang dia, nyerang balik, entah memberi hukuman balik. Ternyata Rasulullah SAW membawakan buah tangan untuk orang yang sakit tersebut. Yang setiap paginya ngirimin paket kotoran, ini Rasul membawa oleh-oleh untuk orang yang sakit tersebut. Maka dengan izin Allah hati orang ini lunak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Ikutilah bagaimana Rasulullah SAW menjadi orang yang pemaaf. Pernah nggak Rasulullah itu memaafkan, tapi sulit dilupakan? Pernah. Ada seorang budak saat perang Uhud, ya, pamannya Nabi itu ditombak, Hamzah, ditombak, ya, kemudian dimakan hatinya sama si Hindun, ya. Rasulullah itu nangis. Saat Rasulullah tahu kalau nggak salah Hawasyi namanya itu, dia telah masuk Islam, Rasulullah bilang dia tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Walaupun Rasulullah sudah memaafkan, karena bagi Rasulullah tidak bisa melupakan kejadian-kejadian saat dia menombak dada pamannya yang bernama Hamzah. Ya, jadi ada artikel yang menuliskan pembunuh yang masuk surga. Jadi dia waktu masih di golongan kafir Quraisy, dia seorang pembunuh yang membunuh pamannya Nabi. Saat dia masuk Islam, dia minta maaf kepada Nabi. Nabi memaafkan, tapi Nabi tidak mau bertemu dengannya. Dia tiap hari sedihnya bukan main. Bayangin, orang rindu bertemu dengan Nabi. Kita, kalaulah beramal baik, amal kita dicukupi oleh Allah, kita bisa bermimpi. Allah hadiahkan mimpi. Mimpi yang tidak bisa diganggu oleh syaitan adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Maka orang betapa umatnya dulu dan sekarang sangat merindukan Nabi. Dia yang hadir dan hidup pada zaman Nabi, Nabi tak mau melihat dia. Itu tidak dilihat Nabi. Gimana kalau di akhirat nanti kita tidak disapa dan tidak dilihat oleh Allah? Itu kan lebih sakit lagi. Maka jadilah orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Semoga kita menjadi hamba yang pemaaf. Kita juga tahu bagaimana seni memaafkan seseorang. Bayangin yang indah-indah. Kemudian ketika kita memaafkan ke orang, pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Yang ketiga, minta dilapangkan dada kita walaupun berat. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kurang lebih ya materi barbecue kita, ya, yaitu seni dalam memaafkan. Itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah ya, tadi ayah bunda kakak abang dan teman-teman semuanya, tadi kita sudah simak materi barbecue kita mengenai art of forgiveness, yaitu seni dalam memaafkan. Nah, kesempatan kali ini akan dibuka sesi tanya jawab nih ayah bunda, kakak, abang dan teman-teman semuanya. Di sini sudah ada dua orang Ustadz. Yang pertama ini ada kakak kita, Kak Mirnawati, dan juga ada bunda kita, Aulia Amri. Mungkin yang pertama kita ke Kak Mirnawati dulu. Di sini di kolom chat beliau mengatakan kalau memaafkan orang lain, alhamdulillah selama ini mudah saja Ustadz. Tapi yang susah itu memaafkan diri sendiri. Mungkin dari Ustadz boleh ditanggapi terlebih dahulu mengenai pernyataan dari kakak kita, Kak Mirnawati ini. Silakan Ustadz. Susah memaafkan diri sendiri itu biasa karena kesalahan besar yang kita lakukan. Contoh, ya Allah, aku menyesal waktu emak bapak aku hidup, aku belum berbakti kepadanya. Ya, menyesal itu boleh karena kesempatan-kesempatan kebaikan belum kita ambil. Namun berlarut-larut jangan. Ya, ibaratnya kalau kata pepatah, gagal itu biasa, tapi bangkit dari kegagalan itu yang luar biasa.
Jadi memaafkan diri sendiri, susah memaafkan diri sendiri itu kan karena penyesalan-penyesalan kita yang pernah kita buat, sehingga kita susah gitu untuk memaafkan diri kita sendiri. Maka jadikan penyesalan-penyesalan, kesalahan-kesalahan kita itu menjadi batu loncatan. Contoh, selama orang ini berada di samping kita, kita kurang membahagiakan mereka. Ayah, Bapak, Ibu, suatu saat saya akan mewujudkan apa yang mama ayah cita-citakan. Saya akan bersaksi nanti di akhirat. Kita memang tidak lagi bisa menyaksikan kesuksesan Ananda di dunia. Nanti saya akan membuktikan kesuksesan saya di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat muslim, di hadapan baginda Rasulullah SAW. Di akhirat nanti saya akan memberikan kesuksesan yang nyata. Jadi kalau kita ini larut terhadap kesedihan, jangan sampai. Ya, memaafkan diri sendiri, itu kadang memang berat ya, karena penyesalan-penyesalan yang kita lakukan. Kalau Kak Mirna boleh menceritakan apa penyesalan diri sendiri ataupun apa penyebabnya itu, apa masalahnya sehingga susah memaafkan, boleh diceritakan? Apa? Contohnya? Kayak diceritakan di diceritain sini. Ya. Itulah, susah diceritain ya intinya ya. Ya. Karena penyesalan-penyesalan tersebutlah kadang kita ini susah untuk memaafkan, atau mungkin orang tua kita kadang sudah memberikan uang yang luar biasa banyak, kita disuruh menuntut ilmu, kadang kita belum berhasil, atau kita nyesel sewaktu orang tua kita ini ada, kita kurang bisa membahagiakan mereka, maka tebus kesuksesan itu nanti di hadapan Allah. Lebih hebat lagi, Kak Mirna, ditebus kebahagiaan tersebut, muliakan orang tua kita nanti bukan di hadapan manusia lagi, tapi di hadapan Allah. Ya, jadi menyesal, susah memaafkan kepada diri kita sendiri boleh, tapi berlarut jangan. Justru dengan adanya seperti itu kita harus bangkit nih, kita tutup nih kesalahan-kesalahan kita, sulitnya kita memaafkan diri kita dengan 1000 kesuksesan kita. Maka suatu saat kita bahagiakan orang tua kita di hadapan Allah. Kita bahagiakan teman kita ataupun orang yang udah pergi dari diri hidup kita, kita buktikan. Kita hadiahkan dia Al-Fatihah. Tanpa dia sadari saat dia lewat jembatan Shirathul Mustaqim, kok mudah ya? Allah memberitahu, malaikat memberitahu bahwa ada orang yang membahagiakanmu saat dia sudah tidak lagi bersama denganmu. Ya, jadi jangan terlalu bersedih, la tahzan, ya, jangan terlalu bersedih. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Hadirkan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan-kebaikan yang lain juga akan hadir menghampiri kita. Berpikir baik, bicara baik, insya Allah kebaikan-kebaikan akan menghampiri kita. Itu ya Kak Mirna ya. Jangan berlarut intinya. Selanjutnya. Baik Ustadz, ini ada dari Bunda kita Aulia Amri. Tadi sudah resen, tapi sepertinya jadi di room chat ya Bun ya. Nah, itu pertanyaannya Ustadz, mungkin kita sudah memaafkan. Tapi kalau ketemu dan melihat orang tersebut, kita jadinya mengingat kembali. Jadi sebenarnya seperti itu tuh sudah dimaafkan atau belum ya Ustadz? Baik. Baik Ustadz, dipersilahkan untuk menanggapi Ustadz. Kalau capek melihat, tidak usah melihat. Kalau capek mendengar ocehannya sudah dimaafkan masih ngoceh lagi, tidak usah mendengar. Tapi kita mau hidup di dunia mana? Dunia ini kan lingkungan kita hanya sebesar daun kelor kalau kata orang. Ke depan, ke pasar ketemu dia. Ke supermarket ketemu dia. Ke mall nonton, jangan-jangan kita duduk di samping bangku dia. Ya, ketemu acara pengajian mak-mak, dia pula yang mimpin ngaji. Aduh. Mau balik gak enak, udah datang nggak nyelesain juga nggak enak. Nah, jadi seperti ini, memaafkan sudah, tapi ikhlas mungkin berat itu bab baru lagi ya, babnya ikhlas. Rasulullah juga pernah seperti yang Ananda ceritakan tadi, Rasulullah itu juga udah memaafkan, tetapi tidak mau melihat si Hawashi itu yang nombak dada Nabi Muhammad. Nabi juga pernah sulit banget ya, tapi jangan kita samakan. Nabi kan kasih contoh gini, tidak ada hikmah-hikmah yang Rasulullah
Rasulullah sampaikan itu, kadang Nabi itu menjadikan, kadang Nabi itu melakukan tawaf jalan kaki. Nabi Muhammad kadang melakukan tawaf dengan naik onta. Itu sebenarnya memudahkan. Seandainya Rasulullah itu melakukan tawaf hanya berjalan kaki, dan kita mengetahui kalau apa yang dilakukan Nabi itu semuanya adalah wahyu, in huwa illa wahyu yuha, sampai bicaranya itu juga wahyu dari Allah, maka kita akan merasakan bahwa tawaf itu wajib jalan kaki. Hikmahnya berbeda-beda itu adalah untuk bersatu. Oh, ternyata zaman sekarang itu ada orang tua renta tapi pengen pergi umroh haji dengan tawaf, bolehlah naik dengan dibantu dengan mutawif, dibantu dengan dorong kereta. Kalau Nabi mungkin naik onta, tawaf boleh. Itu jadi hikmah-hikmahnya. Jadi tidak semua, oh Nabi kan juga memaafkan, tapi Nabi tidak mau melihat gitu. Tapi bukan berarti kita ngambil, pasti Nabi ada sisi tersendiri. Maka yang paling baik adalah memaafkan, ikhlas. Memang kita kadang susah melihat yang baik-baik dari orang tersebut karena orang tersebut melukai hati kita yang begitu dalam. Maka kalau yang pertama tadi, seni memaafkan tadi susah, yang pertama melihat yang baik-baik, lihat seni kedua. Lihat seni kedua itu adalah kalau aku tak maafkan ke dia, pintu-pintu kebaikanku itu tertutup. Ya, orang ada arisan, orang ada kegiatan ini, orang ada ngajar ini, mau ikut barbeque, ketemu dengan bunda ini. Tadi barusan selek, gak enak saya. Jadi pintu-pintu kebaikan tertutup. Kita nggak perlu, alhamdulillah saya udah banyak uang kok, nggak perlu ikut ini, nggak perlu ikut itu. Kedua, ketiga susah. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena jangan sampai ketika saudara kita buat salah, jangan sampai kita lebih dari 3 hari tidak ngomong. Karena ibadah kita 4 hari selama kita belum memaafkan itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kita saling maaf dan memaafkan. Ya, Ustaz pernah nggak dikeselin orang, kemudian orang itu minta maaf? Maafkan. Saya juga pernah nggak buat kesel orang, buat salah sama orang. Ya Allah, saya ini akhir-akhir ini saya tuh banyak banget salah dengan orang. Saya kurang bersyukur terhadap apa yang Allah kasih, sehingga mungkin kebaikan-kebaikan tersebut ada yang tersendat. Saya merasa banget salah. Jadi bukan berarti Ananda yang bicara ini banyak benarnya, tidak. Justru banyak salahnya. Saya banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Suatu saat bisa jadi buku atau bisa menjadi catatan yang terbaik. Jadi pakai seni yang 3 tadi. Lihat yang indah-indahnya. Kemudian yang kedua adalah ingat kebaikan-kebaikan itu akan tertutup kalau kita tidak maafkan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Itu seninya. Jadi kalau bisa minta maaf, benar kata Bunda, sepaket. Memaafkan juga mengikhlaskan. Ikhlas. Insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik, lingkungan yang baik, dan orang-orang yang terbaik. Kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau misalnya kita itu sudah termasuk memaafkan belum? Udah termasuk memaafkan. Tapi bab ikhlasnya belum dapat. Jadi harus sepaket. Memaafkan juga ikhlas. Gitu ya Bunda. Baik Ustadz, ini ada satu lagi tadi tanggapan dari Bunda Malik. Beliau mengatakan memaafkan secara ikhlas itu sulit Ustadz, karena kadang sudah dimaafkan orang tersebut nyakitin lagi. Gimana dong Ustadz, nggak cukup sekali 2 kali orang tersebut nyakitin lagi. Jadi seperti itu Ustadz tanggapan dari Bunda Malik. Silakan Ustadz untuk menanggapi. Iya, ini kalau soal bicara memaafkan ini memang sangat sulit. Saya bicarakan tadi yang pertama, apalagi bicara memaafkan itu dengan perempuan itu sulit banget ya. Almar'u kal mir'ah. Yang baiknya perempuan ketika ketemu kaca langsung gini. Makan depannya tuh HP sambil benerin kerudung. Jadi makan itu ngerekam juga enggak. Kalau di aplikasi Instagram itu apa ya? Yang diulang-ulang itu. Kok jadi lupa gini sih saya? Bumerang ya Ustaz? Ya, bumerang. Bumerangnya juga tidak. Tapi memang sengaja ada yang tipe makan itu hidupin kamera.
Ya, kita ngambil ibroh dari seorang wanita almar'ah kalmir'ah, wanita seperti kaca. Makan memang makan. Tidak ngaca, tidak videoin, tapi memang gini. Itu kalau sesi baiknya. Makan sekali, lipstiknya dibenerin sama gini lagi. Memang setiap ketemu kaca itu pasti ada. Atau ke mall aja, anak muda. Tapi anak muda lebih keren. Kacanya kalau nggak kaca McD, kaca kamar mandi, yang gede, ya. Sama kaca mungkin kaca baju mall. Nah, di foto gitu. Itu almarhum kalmiah. Tiap ketemu kaca. Jadi apa hikmahnya? Sekali kaca itu pecah, bisa nggak diperbaiki? Bisa nggak Bunda? Bisa. Bisa. Tetapi bekasnya tuh ada nggak? Ada banget. Susah banget. Nggak bisa dilem. Ah, begitulah hati wanita. Apalagi yang buat pecah itu juga wanita. Oh, ini babnya bab lain lagi. Itu lebih susah. Karena kecintaan seorang suami, kelembutan seorang suami. Ada cerita di film Malaysia, suaminya itu minta selesai dengan istrinya. Istrinya mengajukan, abang lakukan saya, abang rawat saya, manjakan saya dan anak seperti abang awal nikah. Abang awal nikah gendong saya mulai dari ruang tengah sampai ke ruang tidur. Lakukan. Akhirnya tumbuh lagi cinta tersebut. Walaupun pasangan kita buat salah, kita sulit memaafkan, tapi karena hidupnya itu ada wuddah, mawaddahnya, lama-lama luluh, terlupakan. Tapi ingat, jangan sampai diulang lagi. Semua kesalahan dari bab 1 sampai kesimpulan diungkit, bahkan sama daftar isinya. Ini sulit nih kalau bicara memaafkan bagi perempuan. Nah, tapi sudah maafkan, ulang lagi, maafkan, ulang lagi. Artinya jalan keempat, ini jalan pintas nih keempat, nggak pakai 1, 2, 3 langsung 4. Usahakan kita tetap menjalin silaturahim, tapi jangan sering-sering bertemu dengan dia. Karena ada pihak ketiga. Setan ini memang tukang batu asah nih. Ya, tukang batu api kalau orang Melayu bilang. Batu api memang ya. Nah, kalau orang kita biasa bilang gas, kompor gas gitu kan. Karena kadang kita kumpul di suatu pengajian, ketemu dia, setan mulai. Lihat tuh, emas dia cuma 5 gram. Emas kamu lebih bagus, 10 gram, 10 jeti gitu. Ada aja buat. Terus dia ngomongnya sama teman kita. Terus satu lagi, jangan sampai ketika kita ini punya sahabat bertiga. Yang ini, yang A dengan C lagi slack. Yang tengah jangan merapat ke salah satu. Jangan merapat ke sini juga, tapi usahakanlah merapat kedua-duanya, satukan kedua-duanya. Kalau itu orang lain yang buat salah. Karena dengan kita merapat ke salah satu, itu akan menyakiti. Ya, atau apalagi mungkin kita bermuka dua. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalau kita ini memang sulit. Memang Bunda Malik nulis seperti itu wajar. Ya, saya sangat memahami. Ya, sangat memahami bagaimana udah dimaafkan, buat lagi. Nah, maka jalan pintasnya jalan pintas ketiga. Jalan pintas keempat, silaturahim tetap jalan, tapi hindari seling bertemu. Ya kan, silaturahim sekarang bisa lewat apapun itu. Karena dengan pertemuan bisa jadi ada gesekan syaitan lagi nanti. Nah, yang kemudian apalagi itu dengan saudara kita. Nih jalan pintas yang kelima. Allah menyediakan pahala lewat situ. Mungkin kalau kita tanding-tandingan dengan ulama yang tidak pernah putus sholat tahajudnya 100 rakaat, kita kalah. Allah kasih pahala kita lewat jalur memaafkan. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang pemaaf. Pemaaf itu dahsyat banget pahala untukku. Maaf ya Allah, besok-besok kalau dia mau buat salah lagi, nggak apa-apa ya Allah. Aku maafkan lagi ya Allah. Maafkan lagi Allah, maafkan lagi Allah. Nanti kuasa Allah yang akan bekerja. Kuasa Allah yang akan bekerja. Kalau tidak percaya kuasa Allah yang akan bekerja, lihat di Indosiar, kuasa ilahi. Nah, saudara susah minjam gas, tidak membalikan, matinya tertimpa gas, gas LPG. Maka berusahalah tetap menjadi pemaaf, karena suatu saat kita juga akan butuh dimaafkan oleh seseorang, apalagi misalnya itu saudara kita. Jangan-jangan dan anak dari saudara kita itu adalah penghafal Quran. Anak dia bisa ngasih syafaat kepada kita. Kok bisa? Kita kan bukan orang tuanya. Bisa.
Orang penghafal Quran, 10 saudara dari orang menghafal Quran itu bisa mendapat syafaat. Kalau kita ini gontok-gontokan terus, susah memaafkan. Bude, tante, bibi, waktu di dunia dengan ibu saya kurang akur, malas saya kasih syafaatnya. Jadi ingat, pintu-pintu kebaikan itu akan tertutup. Ya, ingat jalur yang keempat, jangan kita lupakan. Memaafkan, tapi hindari juga jangan sering ketemu karena bisa jadi ada batu gesekan lagi, gitu ya. Kemudian jika memang itu sulit banget, ingat poin yang kelima, Allah menyediakan pahala khusus untuk kita, yaitu pahala memaafkan orang. Mungkin kita tidak bisa bertanding dengan orang yang duha, tidak bisa bertanding dengan orang yang puasa Daud, tapi kita bisa bertanding dengan menjadi orang pemaaf. Gitu ya. Ini sudah 17.22. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi nanti di akhir ya. Kita mau riyadhah surah Al-Waqiah dulu. Saya kembalikan ke Kak Indah. Jazakallah khair kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Masya Allah, antusias dari Bunda dan kakak sekalian ya. Karena memang seni dalam memaafkan ini ternyata ada seninya. Nah, itulah tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Nah, selanjutnya adalah riyadhah surat Al-Waqiah yang sekaligus nanti akan ditutup doa oleh pemateri kita. Dalam hal ini dipersilahkan kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua untuk menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh pemateri kita. Baik, dipersilahkan kepada Bunda dan semuanya untuk mempersiapkan membuka Quran surat Al-Waqiah. Baik, kepada pemateri kita, Ustadz Rashid, dipersilahkan. Baik, Bunda silahkan tulis doa-doa terbaik kita di chat. Nanti setelah saya Al-Fatihah, kita bacakan, kita hadiahkan untuk orang-orang terbaik. Tulis juga ya Allah, dan doakan semoga kita menjadi orang pemaaf dan bersyukur. Karena setelah kita memaafkan, kita juga harus menjadi orang yang bersyukur. Sehingga orang memiliki kesalahan pertama, orang yang mengulangi kesalahan yang kedua di kesalahan yang sama, tidak layak untuk mendapatkan maaf. Tapi tidak berlaku kepada orang yang sudah belajar sore ini, yaitu seni dalam memaafkan. Walaupun ada kata-kata orang yang melakukan kesalahan yang sama tidak layak untuk mendapatkan maaf kedua. Tapi tidak berlaku untuk emak-emak, kakak, abang, ayah, bunda yang sudah ikut barbecue sore hari ini. Semuanya insya Allah menjadi ahli pemaaf. Itu ya, silakan doa anak-anak kita, tulis doanya di kolom komentar, nanti saya bacakan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولعمنا ولعمتنا ولجدنا ولجداتنا ولأولادنا ولأصحابنا من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى sepupu yang sedang sakit, Surjadi bin Hamdani. Kemudian semoga anak saya di PIS selalu bahagia dan diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang diberikan gurunya, jadi anak yang soleh sukses di dunia akhirat, khususnya Den Umar. Kemudian juga nitip doa untuk kakek ataupun Atok Mustaqim bin Lagonta. Kemudian juga untuk ponaan yang lagi sakit, ya, Rafif bin Eko. Nanti yang belum saya bacakan di akhir tetap kita bacakan lagi. Ala hadina salihah wa kulniyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya untuk anak didik kita juga, Malik Akbar, semoga 40 hari menjelang perpulangan diberikan hasil nilai ujian yang baik. Ananda Rilfa juga dan semuanya yang ikut belajar pada sore hari ini. Sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kemudian untuk santri gontor yang hendak ujian diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, khususnya Adi Nugroho dan Ridwan Zaid. Insyaallah baru Ustaz santri yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu ya sama Allah. Astaghfirullah al-azim wa li jami'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, tidak ada lagi yang kami harapkan hidup di dunia ini kecuali ridha dan ikhlas.
yang Engkau berikan pada kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya orang tua kami masih berada di sisi kami ya Allah, izinkanlah kami untuk membahagiakan mereka, menjadi anak yang soleh dan solehah untuk mereka. Seandainya mereka telah pergi dari sisi kami ya Allah, jadikanlah kami beserta anak, cucu, keturunan kami ini menjadi tabungan untuk mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah rizki kami ini rizki yang barokah, yang halal dan thayyiban. Jangan Kau jadikan rezeki kami ini menjadi rezeki yang tidak berkah sehingga mempersulit diri kami dan anak-anak kami dalam beribadah dan belajar ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kalau karena bukan rahmat-Mu kami tidak akan mampu bertahan hidup di dunia-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami meminta belas kasihan dan rahmat-Mu ya Allah. Apapun yang kami hirup, apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, apapun yang kami makan adalah semua nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Doa Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi keluarga yang ahli Al-Quran, hafal Quran, qari'ul Quran ya Allah. Terangin hati kami dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Layaknya Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari dan rembulan-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami, pasangan-pasangan kami menjadi pasangan yang meningkatkan dan mengingatkan kami untuk terus beribadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah cinta terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami melebihi cinta kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kami jarang hadir di barisan orang yang sering melaksanakan duha. Kami jarang hadir di barisan orang yang sering melaksanakan tahajud. Maka jadikanlah kami salah satu orang yang istiqomah kepada-Mu ya Allah. Sering meminta dan bermunajat kepadamu di waktu-waktu lapang dan sempit kami, terkhususnya waktu sore Jumat ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang istiqomah, jadikanlah kami orang yang baik, yang mampu menularkan kebaikan untuk para sahabat kami. Terakhir ayah bunda, Ananda tutup, saya minta 30 detik membawa perubahan. Sebut, kalau boleh sebut nama saya, doakan yang baik-baik untuk saya. Insya Allah saya juga mendoakan 30 detik membawa perubahan ini untuk bunda dan kakak abang sekalian. Silahkan dimulai. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, sekarang saya mau tanya ringkas saja. Corona sekarang lagi naik lagi ya, level 3? Ya, level 3. Ya Ustaz. Ya. Saya pengen menawarkan sebenarnya pekan ini, bagaimana kalau sekiranya pekan depan saya berada di Jabodetabek, insya Allah saya bisa menjangkau. Saya di Depok. Nah, kira-kira berani nggak kalau misalnya barbecue kita hadir di salah satu rumah saudara-saudara kita? Dani. Di rumah siapa yang siap? Jabodetabek ya, Bunda. Jangan sampai ke Cirebon. Jauh. Siap. Kalau Cirebon mah jalan-jalan. Siap. Di rumah siapa? Berani di rumah. Ada yang berani ngambil rumahnya? Saat di rumah saya, saat kita barbecue belajar bareng. Nanti saya hadirkan tetangga-tetangga saya juga. Ada yang berani ngambil itu? Cirebon nggak ada. Cirebon kejauhan. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Depok, Tangerang. Ada yang berani ngambil? Atau mungkin tidak berani di grup ini, silahkan mungkin bisa PC saya. Tapi kalau tidak ya mungkin karena keadaan seperti ini kita di Zoom saja. Tapi kalau sudah aman, ada yang menawarkan, ayo kita silaturahim sekaligus ke rumah. Syukur-syukur nanti Bunda juga barbecue-nya nanti di rumah saya kapan-kapan sewaktu-waktu nanti. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi rangkaian acara barbecue kita bersama belajar Al-Quran. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada pemateri kita,
Ustadz Muhammad Rashid Ridho, dan jazakumullah khair kepada ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya yang telah mempersediakan waktunya dalam agenda belajar bersama kita kali ini. Semoga pada kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa dalam acara barbecue selanjutnya. Ditunggu kehadiran ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya di agenda barbecue selanjutnya. Baik, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Demikian acara kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semuanya. Semoga kita dipertemukan lagi dengan hari yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Izin left. Banyak yang kenal kamu berarti itu. Ya ada yang orang Primago, ada yang orang Gontor.